Halo Alterians, selamat datang di Altercast Reborn pada sesi Resonasi Isu dan Suara Mahasiswa. Di segmen kali ini kita akan berdiskusi mengenai isu-isu hangat yang relevan dalam kehidupan mahasiswa dan masyarakat kampus. Dengan rekan saya Cesa dan saya Eri akan menemani kalian di podcast kali ini. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi rame jadi perbincangan publik, yaitu soal efisiensi anggaran. Mungkin sebagian dari teman-teman Alterians udah dengar kabar tentang hal tersebut, dan juga banyak menuai pro dan kontra dari berbagai pihak nih teman-teman. Tapi sebenarnya apa sih dampak dari hal tersebut, atau apa sih dampak dari efisiensi tersebut, dan kenapa bisa jadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Indonesia terutama? Oke, pas banget hari ini kita kedatangan salah satu narsum dari kalangan mahasiswa juga sebagai presiden mahasiswa, yaitu Kak Alwisyad. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, insya Allah baik. Oke. Dan kali ini narasumber kali ini akan memberi insight tentang topik yang akan kita bahas, yaitu mengenai efisiensi anggaran. Dan juga tentu tidak perlu berlama-lama lagi, mungkin kita bakal masuk ke sesi pertanyaan pertama, yaitu bagaimana sih Kak seorang presiden mahasiswa juga mahasiswa melihat kasus efisiensi yang terjadi yang sudah berlangsung sama kurang lebih 2 bulan? 3 bulan? Ya kurang lebih lah, kurang lebih dari Februari. Bagaimana dari kacamata seorang presiden mahasiswa menanggapi isu ini? Oke, thank you Eri sama Cesa. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Teman-teman, perkenalkan nama saya Alwisya, saya selaku presiden mahasiswa KM Universitas Bangka Belitung. Oke, langsung terkait dengan ini ya, kebijakan efisiensi anggaran ya. Kemarin terutama di bidang pendidikan teman-teman, Impres nomor 1 tahun 2025 melalui Kabinet Pak Prabowo untuk ya katanya sih efisiensi tapi dalihnya hemat gitu kan, hemat di sektor pendidikan gitu untuk anggaran pemerintahan tahun ini gitu teman-teman. Nah, kami melihat bahwa bahkan sebenarnya di beberapa bulan yang lalu kami juga sudah turun merespon Impres nomor 1 tahun 2025 bagaimana kebijakan efisiensi ini kami coba kritisi agar ada pengembalian, karena kami memandang bahwa seperti ini, sektor pendidikan itu kami anggap paling penting dan paling utama gitu dalam negara ini gitu, karena di mana ketika kita memproyeksikan suatu negara itu kan kita bicara SDM di dalamnya juga, keberhasilan suatu negara, apalagi Indonesia itu menggembor-gemborkan Indonesia Emas tahun 2045 gitu. Salah satu sumbangsi Indonesia Emas 2045 untuk mencapai indikator Indonesia maju dan emas itu adalah di sektor pendidikannya, kualitas pendidikannya, sehingga teman-teman mahasiswa melalui konsolidasi, melalui kajian memandang bahwa ketika ada kebijakan efisiensi anggaran di bidang pendidikan, berarti ada hal-hal yang nantinya di program-program di bidang pendidikan itu nggak maksimal. Itu yang berusaha untuk mengevaluasi, dan kami takutkan nanti gitu, khawatirnya gitu di ke depan. Entah itu permasalahan UKT mungkin yang akan dinaikkan, ataupun mungkin program-program baik dari kampus ataupun dari ormawanya yang akan dikurangi karena memang benturan daripada anggaran dari negara untuk kita gitu. Itu yang kami takutkan, sehingga secara tidak langsung itu mengartikan bahwa nanti akan membenturkan terhadap kualitas pendidikan kita itu. Jadi degrade, entah itu organisasi mahasiswa yang akan degradasi, kemudian juga kualitas mahasiswanya itu yang seharusnya itu penentu SDM Indonesia untuk kedepannya dan mencetak Indonesia Emas 2045 yang kita harapkan itu sih. Oke, narasumber kita ini tuh sesuai dengan backgroundnya, seorang presiden mahasiswa, mungkin lebih paham lah tentang perisuan yang ada di Indonesia. Terkait isu sekarang, mungkin ada beberapa hal tuh selalu ada kaitannya dengan sebuah manfaat Kak. Dan apakah efisiensi anggaran ini memberikan manfaat kepada masyarakat terutama di bidang pendidikan tersebut? Mungkin lebih diperjelaskan lagi Kak terhadap pertanyaan yang itu. Ya, kalau manfaat gini ya, sebenarnya selain efisiensi anggaran itu yang kami kritisikan seperti MBG ya, makan bergizi gratis. Kami mengkritisi MBG itu sebenarnya kan dari efisiensi anggaran pendidikan ini kan salah satunya adalah untuk anggarannya itu dimobilitaskan ke MBG juga, salah satunya kita harus memaksimalkan di situ. Sedangkan ketika kami coba cross check program MBG itu kan belum ada riset dan segala macam, belum tahu indikator keberhasilannya gitu. Dan kalau kita bicara orientasinya pendidikan itu bukan hanya tentang tumbuh tinggi seseorang anak gitu kan ya, seorang pelajar enggak, tapi bagaimana pemikirannya juga, kemudian bagaimana kritis gagasan dari teman-teman pelajar ataupun mahasiswa. Nah, sehingga MBG itu bukan berarti gagal, tapi kita perlu mengevaluasi kebijakan MBG-nya gitu. Jangan sampai hanya karena fokus MBG
pendidikan anggarannya diefisiensi, jangan sampai seperti itu gitu. Harusnya ketika memang MBG salah satu penunjang kualitas pendidikan, harusnya disupport semuanya gitu. Anggaran pendidikan jangan dipangkas, tetap jalan, ataupun ketika memang ada apa ya yang perlu kita pangkas, kita cross check lagi gitu. Dan MBG harusnya disesuaikan lagi. Nah, kalau bicara kebermanfaatan, ya tadi dengan dalih gemor-goran kami mengkritisi kebijakan itu, berarti kami memandang tidak ada manfaat yang manfaat di sektor pendidikannya itu kurang, bahkan menurun gitu. Terlihat jelas kok ketika Inpres diberlakukan, kebijakan efisiensi itu diberlakukan, banyak kok, bahkan ada sampai kuliah itu di online kan gitu. Kayak di UI juga kan, kalau pemakaian ruangan itu sampai ke ini juga, komputer juga ada jam waktunya gitu. Sehingga mahasiswa nggak bebas tuh untuk akses fasilitas kampus gitu, karena memang dengan dalih efisiensi anggaran tadi. Sehingga kami memandang kurang kebermanfaatannya di sektor pendidikan. Ya mungkin itu akan bermanfaat ketika bagi mereka ya di sektor lain mungkin ya. Dan saya rasa dari seluruh kebijakan efisiensi anggaran itu, yang tidak diefisiensi itu adalah aparatur negara gitu, terutama di Kementerian Pertahanan dan Keamanan Negara gitu. Nah, itu sangat disayangkan. Sedangkan yang kita butuh dan menurut saya penting hari ini kita jaga itu adalah pendidikan gitu. Sedangkan mungkin teman-teman lihat juga kan yang sempat viral juga bahwa pendidikan dan kesehatan itu sebagai sektor pendukung begitu, bukan prioritas gitu. Malah yang prioritas itu adalah MBG yang saya ceritakan tadi itu. Jadi kami melihat kesimpulannya, saya belum melihat kebermanfaatan yang jelas, terutama atau terkhusus di sektor pendidikannya gitu. Ya mungkin alokasi dananya mungkin ada di lain-lain yang kita nggak tahu ya secara detail manfaatnya seperti apa. Apakah memang dengan kebijakan yang penghematan negara tadi itu kemudian juga tetap anggarannya itu dimanfaatkan dengan baik, itu di luar kendali kita gitu. Tapi yang jelas kami memandang terkhusus di bidang pendidikan belum ada kemanfaatannya gitu. Baik. Kemarin juga BMKM Universitas Bangka Belitung maupun Indonesia juga sudah menaikkan tagar mahasiswa gelap. Nah, itu sebenarnya dari tagar tersebut mahasiswa itu sebenarnya menolak atau mendukung sebuah efisiensi, Kak. Oke, ini klarifikasi dulu ya. Tadi bukan mahasiswa gelap, tapi Indonesia gelap ya. Oh iya, sorry. Indonesia gelap. Ya, atau pendidikan hitam lah gitu. Itu tagline yang dinaikkan dari teman-teman di nasional gitu. Nah, kemudian apakah kami menolak efisiensi? Enggak. Efisiensi dalam umum, dalam secara ini generalnya itu kami nggak nolak, karena ya namanya penghematan kan terhadap negara, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita hemat gitu, terutama di sektor di beberapa kelembagaan itu dikurangi biaya perjalanan dinas yang dianggap nggak relevan ataupun ya mending prioritasnya ke lain begitu. Tapi yang berusaha untuk kami cross check dan kritisi kembali itu di sektor pendidikannya, karena tadi yang saya jelaskan di awal gitu, pendidikan itu penting loh. Artinya ketika pendidikan anggarannya nggak di-effortkan pemerintah begitu kan, lebih mementingkan keamanan dan pertahanan negara tadi, berarti seakan-akan pendidikan itu dinomor duakan begitu. Kemudian itu kan berimpact dengan kualitas pendidikan yang kita gitu. Kemudian juga ketika kualitas pendidikan turun, saya rasa mahasiswa kemudian nggak pelajar itu kan menurun juga gitu. Belum lagi permasalahan pendidikan ini kan udah banyak nih sebenarnya, ganti kurikulum dan segala macam, ini tambah lagi efisiensi anggaran gitu. Belum sampai 1 tahun aja gitu, baru berapa bulan ya, dan efisiensi ini udah ada kok, udah sampai ke mahasiswa. Kita contoh di Ormawa lah, saya kan ketua BEM gitu. Di Ormawa juga teman-teman di bawah itu juga ini terdampak begitu. Mereka susah untuk melakukan program gitu. Iya, bisa misalkan kita sponsor dari luar, kemudian tapi mereka nggak ada dana awal begitu. Ada pun kurang mencukupi atau agak lebih sulit gitu. Ada beberapa hal yang nggak bisa di LPJ kan begitu. Nah itu juga yang sulit bagi teman-teman mahasiswa, dan kenyataannya yang memang susah begitu. Itu di tingkat Ormawa, belum lagi di lain. Termasuk ini juga ya, kalau bicara permasalahan pendidikan ini, sebelum efisiensi banyak itu mata tukin kemarin. Kesejahteraan dosen atau guru ya, itu kan menjadi permasalahan juga. Nah, dikala pendidikan itu banyak problematikanya, pemerintah malah mengabai hal-hal tersebut yang harusnya mesejahterakan guru misalkan, atau merevolusi sistem pendidikan kita seperti itu, tapi beralih untuk mengefisiensi anggaran di pendidikan yang seharusnya perlu untuk dikritisi dan perlu dievaluasi kembali apakah baik. Dan menurut saya itu sudah tidak baik, dan itu adalah kesimpulan dari gerakan yang sempat tagline-nya naik di nasional itu, Indonesia Gelap atau pendidikan hitam, yang seperti disampaikan tadi gitu. Oke, dalam setiap hal itu kan selalu ada inovasi atau peluang ya Kak. Yeah. Dan apakah menurut Kak sebagai mahasiswa merasa bahwa efisiensi ini menciptakan peluang untuk inovasi dalam aktivitas belajar mengajar, atau lebih banyak menimbulkan tantangan yang perlu diatasi untuk para mahasiswa dalam sebuah pendidikan, Kak? Oke, kalau peluang ya,
kami belum melihat peluang gitu dari kajian dari teman-teman ya, perspektif ini kan, perspektif kemudian juga udah kami kaji bagaimana seharusnya peran negara itu terhadap pendidikan begitu. Malahan dari kebijakan efisiensi anggaran tadi bukan peluang yang muncul ataupun solusi dari perannya negara gitu terhadap permasalahan pendidikan, tapi menimbulkan konflik yang seperti saya sampaikan sebelumnya begitu. Harusnya gini, pembedahan di sektor pendidikan itu ya tadi, artinya ketika memang fokusnya MBG, gratis, kenapa nggak kita fokus ke Papua misalkan, yang daerah-daerah terisolir yang memang kebutuhan makannya mereka itu penting begitu, butuh gitu, untuk menunjang ya mereka lah gitu. Nah, kemudian ini kan nggak, malah diabai gitu, dan kemudian ketika sudah memunculkan problematika baru, bukan solusi kan berarti yang hadirkan tantangan gitu, dan inilah tantangan kita teman-teman, kita harus survive nih, teman-teman mahasiswa, ormawa, kampus itu harus survive, termasuk birokrasi rektorat mungkin yang harus mikir nih bagaimana desakan ormawa juga kan yang terus minta bagaimana anggaran mereka, program mereka terjalankan. Kampus juga mikir nih, Pak Rektor mungkin mikir juga kan bagaimana solusinya. Itu baru di tingkat mahasiswanya, belum lagi mereka kesejahteraan dosennya gitu, pegawai-pegawainya mungkin barangkali yang sebelumnya dari dana-dana yang ada itu bisa dialokasikan entah untuk suplai ataupun apa ya, untuk apresiasi daripada staf-staf yang bekerja mungkin. Tapi hari ini mereka agak lebih kesulitan begitu nama apresiasi mungkin barangkali. Atau menjelang program-program yang birokrasi yang sebelum-sebelumnya sering gitu, sering lah gitu, intens gitu untuk melaksanakan program-program. Nah itu, jadi sehingga kesimpulannya kami belum melihat itu sebagai solusi gitu dari dari ya kabinet Prabowo gitu, dari negara belum ada solusi di bidang pendidikan, malah nambah tantangan baru, dan tantangan itu dari mahasiswanya kita terdampak langsung nih, pelajar, guru, mahasiswanya itu terdampak langsung, dan sedangkan yang tidak terdampaknya itu adalah permasalahan di tingkat nasionalnya mungkin. Artinya tadi kan Indonesia Emas 2045 segala macam itu ketika turun kualitas pendidikan, ya saya rasa itu akan menjadi harapan dan angan-angan kita selamanya gitu. Itu mungkin. Ya. Oke. Mungkin setelah diberlakukan kebijakan efisiensi yang seperti kakak bilang tadi, mahasiswa kekurangan modal untuk melakukan program yang harus diselenggarakan. Iya. Apalagi Kak dampak nyata yang dirasakan sebagai mahasiswa dalam lingkup mahasiswa terhadap efisiensi ini? Ya selain tadi kan bungkusannya hanya luar lingkup ormawa gitu teman-teman. Nah, syukurlah untunglah nanti ketika memang terutama di UBB ya, kebijakan dari birokrasi rektorat nanti tidak menaikkan UKT misalkan, itu akan menjadi syukur kita sama-sama begitu. Dan harapannya seperti itu, jangan sampai di beberapa luar kan itu kampus-kampus luar itu juga udah merencanakan karena ketiadaan anggaran mereka sehingga mereka harus bingung. Iya, kalau memang dapat dana hibah kan misalkan dari luar CSR yang bisa dimanfaatkan, kalau nggak dapat sedangkan program harus dijalankan, ya pilihannya dua, kalau nggak programnya dihentikan atau memang ya udah kita jalan aja sesuai dengan anggaran kita saat ini, atau mikir bagaimana solusinya, survive-nya di kala efisiensi, entah itu jangan sampai apalagi di kampus kita entah itu menaikkan UKT, tapi itu berpotensi begitu. Nah, itu yang menjadi ketakutan kita bersama gitu. Jadi sentuhannya mulai dari individu mahasiswa, kemudian juga luar lingkup organisasi mahasiswa, kemudian juga dosen sampai dengan birokrasi kampus sekalipun, saya rasa koridor pendidikan itu sangat-sangat sekali terdampak begitu. Itu. Baik Kak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kita. Menurut Kakak, apa hal atau solusi lain yang bisa dilakukan oleh seorang pemerintah selain melakukan efisiensi anggaran? Kira-kira dari Kakak apa nih? Kira-kira kalau solusinya selain efisiensi anggaran gitu, solusi dari pemerintah kira-kira? Ya kalau solusi ya sebenarnya tergantung ini. Sebenarnya solusi efisiensi ini kan dia nggak memandang yang ini ya, perspektif saya. Iya. Bukan ada masalah kemudian muncullah kebijakan efisiensi itu untuk menanggulangi permasalahan yang ada di pendidikan, enggak. Tapi ada permasalahan lain atau prioritas lain kayak MBG tadi. Sehingga dikorbankanlah pendidikan. Penghematan di pendidikan untuk suplai yang tadi, kebijakan yang lain tadi. Seharusnya ketika memang pembedahannya terkait dengan permasalahan misalkan pendidikan gitu, bagaimana peran pemerintah, ya harus fokusnya ke situ. Misalkan tadi kita katakan salah satu permasalahannya adalah kesejahteraan guru, misalkan guru atau dosen begitu. Ya harusnya itu yang diberikan. Entah bagaimana guru honorer itu ya. Honorer itu dibantu kah naikkan gaji karena segala macam. Artinya begini. Level pendidikan itu jangan sampai guru itu dibebani oleh beban ekonomi misalkan. Dia nggak fokus lagi itu. Belum lagi laporan kan ya, laporan terhadap sekolah ataupun ke pemerintah bagaimana pembelajarannya di kelas.
Nah, maksudnya biarlah guru itu fokus untuk mencerdaskan anak-anak pelajar begitu, mahasiswa itu. Jangan sampai dibeban. Nah, itulah peran pemerintah hadir, bagaimana kesejahteraan guru. Ini kemarin problem tukin. Dosen-dosen juga demo kan berangkat. Artinya belum clear di situ. Nah, kemudian yang kedua, misalkan permasalahannya adalah terkait dengan kualitas pendidikan, kurikulumnya diganti dan segala macam. Ajak para akademisi gabung, seluruh guru-guru besar di backgroundnya pendidikan misalkan gabung, kita bahas nih. Relevan nggak ketika kurikulum itu diganti setiap tahun atau 5 periode? Belum sampai Indonesia itu berapa tuh dari 1945 ya 80-an itu, 80 tahun kita itu udah 16 kali kalau tidak salah, 16 kali ganti kurikulum. Berarti dalam setiap 5 tahun sekali itu kurang lebih ada pergantian kurikulum. Belum memaksimal kurikulum yang satu udah berubah lagi dan segala macam. Berarti ada yang salah dalam sistem pendidikan. Nah, ketika problemnya dapat, hari itu peran pemerintah masuk, apa evaluasinya? Bukan nambah, maksudnya kita fokusnya per sektor loh. Misal sektor pendidikan salah, apa yang harus kita rubah begitu. Tapi jangan sampai karena Anda fokus program-program lain, kemudian mikir nih, ya solusinya bagaimana, kemudian dikorbankanlah yang paling paling sangat disayangkan itu kenapa harus pendidikan begitu. Dari sekian banyak ya mungkin hari ini seluruh lembaga di efisiensi anggaran atau melakukan penghematan, tapi kenapa pendidikan juga ikut begitu, itu sangat disayangkan dan itu penting bagi kita sebagai SDM-nya gitu di negara. Itu sih. Oke, luar biasa sekali Kak. Tadi agak honorer tadi ya, honorer. Kayak Mahfud MD. Oke. Kita mungkin juga harus bebenah dalam untuk memaksimalkan menuju Indonesia emas. Ya, betul sekali. Baik, mungkin terima kasih Kak atas jawaban yang sangat luar biasa yang mungkin bisa menambah pengetahuan kita baik dari saya maupun dari Cesa. Yang mungkin banyak hal-hal yang belum kita ketahui untuk sampai saat ini, tetapi setelah mendengar jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan dari jawaban dari pertanyaan kami tadi menambah pengetahuan serta oh gini loh tentang efisiensi anggaran, luar biasa sekali. Semoga teman-teman Alterians di rumah bisa semakin paham terkait topik yang sedang kita bahas. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan dari kakak untuk podcast ini. Dan mungkin sukses selalu kepada kakak. Baik, mungkin segitu saja pembahasan kita kali ini. Oke. Saya Eri, pamit undur diri. Jangan lupa saksikan episode seru kita berikutnya. Prestasi terkini, obrolan tanpa henti. Terima kasih Kak. Oke.